당장 그 손 놓아라! 전하, 많이 놓여주미. 말해보게. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur drama Korea, The Red Sleeve episode ke-14. Dukim terbangun sambil bersandar di bahu raja. Awalnya ia mengira semua itu adalah mimpi. Sepertinya raja membatalkan rencana kerajaan untuk bermalam dengan Ratu Wonbin. Karena sebenarnya malam itu bukanlah waktu yang tepat untuk malam pertama mereka. 피곤하면 저서로 돌아가 쉬어라. 성의 이름은 이미 정했네. Ini semua adalah bagian dari rencana Dukro yang menginginkan adiknya mendapat keturunan dari raja secepatnya untuk menjadi pewaris tahta. Sebagian besar pejabat dipecat karena telah membantu Dukro akan hal itu. Namun Dukro sendiri tak mendapat teguran dari raja. Dengan angkuhnya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa dirinya kini kebal hukum karena selalu mendapat perlindungan dari raja. 난 전하의 마음을 쥐고 있다는. Kondisi Ratu Wonbin sedang tidak baik karena ia kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan istana di usianya yang masih belia. Dukim menemui Ratu Wonbin yang saat itu terlihat pucat sambil meneteskan air mata kesedihannya. Ia terpaksa menjadi selir untuk membahagiakan kakaknya. 원빈의 치아비이시고 기댈 수 있는 버팀목이 옵니다. Kedatangan Dukim dari istana ratu diketahui raja. Saat itu Dukim mengatakan jika ratu membutuhkan dukungan dari raja karena sedang dilanda depresi. Dukim menyarankan agar saat ini raja meluangkan banyak waktu untuk istrinya. 나이가 무슨 상관이야? 그녀는 엄연히 나의 후궁이다. Raja tak menggubris ucapan Dukim. Ia justru menanyakan hal yang selalu diulangnya tentang perasaan Dukim yang sebenarnya kepada raja. 정말로. Dukim lalu mengatakan jika ia tak mempunyai perasaan apapun, apalagi kini raja sudah beristri. Raja berniat memaksa Dukim untuk menjadi selirnya, karena seorang raja bisa melakukan apapun. 아니시옵니다. Dayang Seo meragukan hal itu karena ia mengerti betul karakter raja yang sebenarnya. 급한 정갈이 왔습니다. 원빈이 위독하다 합니다. Berita buruk dari kediaman Ratu Wonbin terdengar oleh raja. Setibanya raja di sana, Ratu Wonbin telah menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit keras. Kematian adiknya yang tiba-tiba membuat Dukro yakin jika Ratu Wonbin telah dihabisi. Menghilangnya sebagian dayang dan perawat Ratu Wonbin membuat raja gusar. 또 있나요? 중전마마의 탕약 시중을 든 의녀도 사라졌다는구나. Ia memerintahkan Dukro untuk mencari dayang tersebut sampai ketemu. 크게 심리하실 일도 아닌 듯하옵니다. Di suatu rapat istana, penasehat kerajaan menyampaikan kecurigaannya kepada Dukro yang kini memimpin organisasi peninggalan Dayang Cho. 매직을 일삼고 거물 역관과 상단들로부터 뇌물을 받고 있나요? Hubungan Ratu Kim dengan Dukim semakin akrab. Ketulusan dan kesetiaan Dukim yang berbeda dari dayang lainnya berhasil memikat hati Ratu Kim. Ia sampai bersedia mengulurkan tangannya jika Dukim mengalami kesulitan di kemudian hari. 쟤 좀 이상하지 않아? 자꾸 귀신이 어쩌고 저쩌고. Dukim sedang memikirkan nasib sahabatnya Kyung Hee yang belakangan ini menghilang tanpa kabar. Di tepi kolam, ia melihat kantong parfum mengambang yang dipikirnya adalah milik sahabatnya itu. Raja yang mengira Dukim dalam bahaya
seketika menceburkan diri ke kolam berniat menyelamatkan pujaan hatinya. Duk Im menceritakan jika semua itu hanya kesalahpahaman karena niatnya hanya untuk mencari jejak sahabatnya di sekitar istana. 들어간 것은 아닐 거다뇨. Saat itu raja berjanji akan menemukan para dayang yang hilang. 어느 쪽이 더 추모일지. Dari perkataan Dukro, sepertinya ia tak serius untuk mencari para dayang. Ia bahkan tak khawatir raja akan menurunkan jabatannya jika Dukro tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. 성심을 움직이려 들 줄은 몰랐어. Raja bersama pengawal Kang menyelusuri lorong rahasia di kediaman Dayang Cho yang diceritakan sudah 3 tahun tak dicamah orang. Istana Guanghan yang dilaporkan sudah habis dibakar justru menjadi markas Dukro untuk menghukum dayang yang tidak disukainya, termasuk sahabat Duk Im. Ia tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Raja menunggu Dukro untuk mengakui perbuatannya. Seolah tak terjadi apapun, Raja menyampaikan tujuan hidupnya menjadi pemimpin kerajaan Joseon, yang mana ia ingin membebaskan kaum budak dari tuannya. Namun hal itu sepertinya bertentangan dengan prinsip Dukro. Dari perbincangan itulah, Raja menyimpulkan jika Dukro kini sudah tak sejalan lagi dengannya. Meninggalnya Ratu Wonbin membuat Ratu Kim kembali menyiapkan selir untuk raja. Namun saat itu raja enggan menerima calon dari neneknya. Raja membuat kesepakatan dengan ratu untuk mencari selir pilihannya sendiri dan berjanji akan mengabulkan permintaan apapun dari ratu. Walaupun raja adalah pemimpin kerajaan, namun posisi Ratu Kim lebih tinggi darinya karena merupakan tetua yang harus dihormati dengan wewenangnya yang tiada batas. Bersama temannya, Duk Im menuju ke rumah seorang dayang yang terakhir kali bertemu dengan Kyung Hee. Namun mereka sangat terkejut ketika dayang itu hendak gantung diri setelah tak sanggup lagi menuruti permintaan Dukro untuk mengkhianati Ratu Kim. Dugaan Dukro berubah menjadi orang yang licik terbukti sudah. Ia berniat memfitnah Ratu Kim dengan menyisipkan racun di kediamannya agar menjadi tertuduh kematian Ratu Wonbin. 얘들아, Dari pengakuan itu, Duk Im menyimpulkan bahwa menghilangnya para dayang selama ini adalah penculikan yang dilakukan Dukro. Namun ia belum berani menceritakan semua ini kepada raja, karena takut raja akan lebih memihak kepada Dukro dibandingkan membela nasib dayang. 우리 넷은 Duk Im saat itu lebih mempercayai Ratu Kim ketimbang raja, berpesan kepada kedua temannya untuk memberitahu Ratu Kim jika esok hari dirinya tak kembali. Duk Im melakukan hal yang cukup berani dengan mendatangi istana Guanghan seorang diri. Peristiwa di luar dugaan Duk Im dilihatnya sendiri. Dukro sedang menyiksa dayang secara bergantian. Mengetahui kejahatan Dukro semakin membuat Duk Im ragu apakah raja kali ini akan memaafkannya. Sebuah surat pernyataan dari tulisan Duk Im akan dijadikan bukti jika Ratu Kim yang telah meracuni Ratu Wonbin dengan menyuap tabib kerajaan menyamarkan kematiannya sebagai suatu penyakit. Ia yang saat itu sudah pasrah dikejutkan dengan kedatangan raja yang menggerebek tempat itu bersama para prajurit. 당장 그 손 놓아라! 전하, 많이 노여심이. Dukro memohon pengampunan dari raja atas semua pengkhianatan dan fitnah yang akan ia tujukan kepada Ratu Kim. Kesempatan yang raja berikan selama ini sepertinya tak menjadi pembelajaran untuk Dukro. Sesuai protokol istana, raja menghukum pengkhianatan dengan hukuman mati. Namun Dukro mendapat pembelaan dari pengawal Kang, mengingat jasa dan jerih payahnya selama ini. 제발 목숨만은 살려주시옵소서. Esok hari, raja akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Dukro dari istana dengan memberikan gelarnya secara terhormat. 그를 봉조하로 삼아위로 하고
그의 사직을. 소인은 전하를 연모한 적이 없사옵니다. Raja kecewa lantaran Dukim mengambil tindakan sendiri yang bisa membahayakan nyawanya, apalagi sampai melibatkan Ratu Kim. 여주제! Raja tak tahan lagi dengan sikap dingin Dukim yang berusaha membohongi perasaannya sendiri. Ia lalu mencium Dukim dengan penuh kasih sayang. Setelah mencium Dukim, Raja justru mengusirnya dari istana. Raja tak sudi melihat sikap arogan dayang istana yang berani menolak cinta seorang raja. 영빈자가의 귀한 유품을 함부로 Dukim menyadari kesalahannya karena telah menutupi suatu masalah kepada raja. Dayang Seo tak percaya nasib Dukim berakhir dengan cara dipecat. 죽이고 매달린다면 그러고 싶지 않아요. Esok harinya Dukim meninggalkan istana tanpa berpamitan dengan ketiga temannya karena tak ingin membuat mereka bersedih. Raja memastikan jika Dukim menjalankan perintahnya. Ia memeriksa kamar Dukim yang saat itu sudah kosong. Sebuah buku peninggalan milik Selir Yeong menjadi perhatian raja yang di dalamnya tersimpan sobekan kertas yang merupakan bagian dari buku terlarang milik mendiang raja terdahulu. Satu tahun berlalu, Dukim berada di pasar untuk membeli buku. 항아님도 흥정이 많이 늦었습니다요. Sebuah papan pengumuman dipajang yang berisikan perintah kerajaan untuk mencari selir dari keluarga bangsawan. 고맙습니다. Setelah sekian lama, Dukro berjumpa dengan Dukim secara tak sengaja. Dukro menyayangkan tindakan raja yang mengusir orang terdekatnya dari istana. 이것도 나름 인연 아니오. Namun sepertinya, raja kini sudah melupakan masa lalu dengan mencari pengganti Dukim di hatinya. 1년 만에 만났는데 그리 경계하는 눈으로 보지 마시. 새 부대에게 상을 내리게. 예, 전하. Hujan turun di saat raja sedang berlatih pedang bersama prajurit terlatih. 근처에 Seorang Kasim menyarankan raja agar bermalam di kediaman kerabat istana. 그래, 잘 지냈느냐? 예. 아, 말하는 걸 Dukim bertemu raja saat singgah di rumah Putri Changyeon. 용케 찾았네? 내용이 홍계월 전과 비슷하던데요. Pengakuan Dayang Seo membuat Dukim tahu jika selama ini rajalah yang memerintahkan adiknya untuk memperkerjakan Dukim. 넌 그 아이와 친분이 있으니 받아주도록 해라. 물어볼 것이 있다. Tapi Dukim tak ingin mendapat belas kasihan dari raja. Ia memohon agar raja mengabaikannya jika suatu saat mereka dipertemukan kembali. 말고 이번에야말로 제대로 된 벌을 내리시면 되질 않사옵니까? 줄곧 전하께서 어떤 분이실지 Calor selir untuk raja datang dari keponakan penasehat kerajaan yang bernama Yeonjo. 송구하옵니다. Ia saat itu datang ke istana untuk mempersiapkan pernikahannya. Hari demi hari Dukim melalui dengan kesepiannya. 진짜 확실한 벌이 되겠네. Ia mendapat kabar dari istana yang mengundangnya kembali untuk menjadi dayang. 그게 무슨 말씀이세요? Dukim menemui Dukro berpamitan sambil menguatkan pria itu yang belum bisa menerima keadaannya yang kini terpuruk. 떠납시다.
항아님이 원하는 곳이라면 어디든 데려다 주겠소. 그러니까 Namun Dukro justru mengajak Duk-im hidup bersama meninggalkan wilayah Joseon. 해주실 수 없는 일인데 Sementara itu, Raja berusaha melupakan Duk-im membuka hatinya untuk Selir Hua yang kini menjadi istrinya. Suatu malam, Raja tak mengetahui jika salah satu dayang selir adalah Duk-im. 을 들던 지밀나인이었다 들었사옵니다. 전하, Selir meminta Duk-im untuk merapikan ranjangnya. Sontak Raja merasa bersalah setelah mengusir Duk-im 1 tahun silam. Kembalinya Duk-im tanpa sepengetahuan Raja membuat ia kurang nyaman. Tapi rupanya semua itu adalah permintaan dari Putri Hong. Perbincangan ibu dan anak itu begitu mendalam. Putri Hong menyadari jika Raja masih membutuhkan Duk-im di sampingnya. Sekalipun Duk-im selalu mengatakan jika ia tak bersedia menjadi selir. 다른 이였다면 관상함에서 올린 합국 날짜일세. Tatapan Raja kepada Duk-im tempo hari membuat Selir Hua mencurigai Duk-im menaruh hati kepada suaminya. Ia mengutus Duk-im untuk menyampaikan surat kepada Raja yang saat itu sedang menyucikan badan. Mengetahui Duk-im yang datang kepadanya, Raja meminta dayang lain meninggalkan Duk-im bersamanya dalam satu kamar. 하지도 않는 나만 보며 평생 궁에서 썩으란 말이다. 처음부터 이상했어. Perbuatan itu pun diketahui Selir Hua. Duk-im dianggap murahan karena telah menggoda Raja. Ia pun rela mendapat hukuman pukulan di kedua kakinya. 전학계 가서 실컷 꼬리를 치다 왔다지. Pengawal Kang menghadap Raja untuk menyampaikan berita kematian Dukro dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Raja. 우승지 홍동로가 Setelah membaca surat itu, Raja baru mengetahui jika yang menyobek buku terlarang miliknya bukanlah Dukro. 소연이 그리야 했나이다. 저 학교에서 혹 읽지 말라 그마신 그 부분이 그의 이야기를 들려주실 순 없는지요? 나중에 그리하리다. Karena masih berkabung, Raja membatalkan malam pertamanya dengan Selir Hua. Namun ia sedikit terganggu dengan suara dayang yang sedang mencuci pakaian. Raja sangat murka ketika Selir Hua menghukum Duk-im mencuci pakaian di malam hari. Ia menilai Duk-im tak pantas mengerjakan pekerjaan remeh, apalagi Putri Hong sendiri yang membawa Duk-im kembali ke istana. Raja kecewa karena Selir Hua tak menghormati Putri Hong dan memperlakukan Duk-im sangat buruk. 제 낮은 일을 하고 있느냐 말이야. 인연이 감히. Kabar meninggalnya Dukro diketahui para dayang termasuk Duk-im. Ia tak menyangka kemarin adalah hari terakhirnya bertemu Dukro. 께서 돌아가셨대. 뭐? Kebetulan Raja saat itu melihat Duk-im sedang bersedih seorang diri. Ia khawatir jika Duk-im tersiksa akibat ulah Selir Hua. Kebaikan Duk-im membuat Raja berhutang budi karena selalu melindungi Raja sedari mereka belum saling kenal. Setelah ia mengetahui jika Duk-im adalah pelayan muda yang menyobek buku terlarang yang dulu pernah dibacanya. Apakah hubungan Raja dan Duk-im semakin dekat sekembalinya Duk-im ke istana? Jangan lupa saksikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.